Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan ke-6 ya, bener ya. Gimana kemarin tugasnya? Sudah ini dikerjakan? Di data saya masih ada 3 yang tidak mengumpulkan. Yang 3 ini ya sudah terpaksa sesuai kesepakatan kemarin saya tinggal ya. Masih ada 3 yang belum, entah alasan apapun tidak bisa diterima ya. Yang sudah mengumpulkan via Edmodo silahkan hard copy-nya dikumpulkan ke depan dulu. Yang belum mengumpulkan nanti diperbaiki ya, kalau ada tugas selanjutnya tolong untuk dipenuhi sesuai jadwal ya. Perlu saya umumkan? Tak perlu kan? Perlu? Oke, ya sudah. Kalau yang belum itu Hamid, Wahyu Eko sama Kumedi. Yang 3, yang selain itu sudah mengumpulkan semuanya ya. Gak apa-apa, ini masih poinnya kecil kan, masih banyak perlu diperbaiki. Oke ya. Hari ini kita masuk di pembahasan terkait software ya. Ini pertemuan ke-6 dan yang pasti hari ini ada tugas lagi ya. Nggak apa-apa, biar nilainya bagus semua nanti kalau yang ada tugasnya ya. Gitu ya. Kalau kemarin kita sudah membahas ini ya, komponen teknologi informasi. Ada yang pertama ada hardware ya. Hardware ini kita sudah bahas 2 kali pertemuan kemarin ya. 2 kali pertemuan kemarin kita sudah mengulas terkait hardware-nya ya. Nah, yang kedua ini ya, ini sekarang kita pertemuan ke-6 ya. Besok masih ada 7, ke-8 baru ke UTS-nya ya. Nah, ini harapannya nanti software ini ya, kan ada banyak nih. Di dalam software itu ada yang namanya operasi sistem, ada yang namanya nanti aplikasi, dan ada yang namanya set application ya, ada macam-macam nih. Nah, sesuai dengan rancangan saya ya, memang software ini nanti separuh masuk sebelum UTS, separuhnya setelah UTS. Harapannya nanti setelah UTS itu kita sudah mulai ya membuka terkait bagaimana penggunaan Microsoft Word, PowerPoint ya, terus software-software terkait sama MHU itu. Jadi masih ada 7 kali pertemuan ya, 7 kali pertemuan setelah UTS ini nanti kita lebih banyak diskusi. Ya, lebih banyak diskusi, lebih banyak mulai membuka terkait jurnal, makalah-makalah yang ada ya. Ada yang namanya Siskohat, Simpu dan sebagainya. Tahu Siskohat? Enggak tahu. Orang MHU enggak tahu Siskohat. Sistem informasi apa? Haji. Harus tahu dong. Nanti harus tahu, harus dibuka itu. Kamu harus tahu bagaimana mekanismenya dan apa yang harus diperbaiki di situ ya. Nah, hari ini kita masuk di dasar dulu terkait dengan software ya. Apa itu software, terus secara software bagaimana, dan macam-macam software seperti apa. Nanti akan kita bahas hari ini ya. Yang lain terkait firmware enggak saya akan sampaikan sesuai yang saya kemarin. Paling nanti yang terakhir itu ada brainware ya. Di dalam software ini nanti akan membahas terkait infoware juga. Saya includekan di situ. Nah, apa itu software ya? Software di dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai apa? Perangkat lunak ya, perangkat lunak. Kalau hardware perangkat keras. Apakah wujudnya lunak? Bukan ya. Maksudnya lunak itu tidak bisa dipegang, tidak kelihatan kayak gitu ya. Karena wujudnya maya. Berbeda dengan hardware. Hardware itu ada apa? Ada wujudnya, bisa kita pegang, ada fisiknya kayak gitu ya. Nah, perangkat lunak menurut Roger Espressman ya, ini di dalam buku rekayasa perangkat lunak yang sering dipakai ya, itu ada 3 buah poin yang harus masuk di situ ya.
Yang pertama adalah ya, perangkat lunak itu adalah yang pertama instruksi atau program komputer ya yang ketika dijalankan ya menyediakan fitur-fitur, fungsi-fungsi dan kinerja yang dikehendaki. Ya. Jadi kalau ada perangkat lunak tapi perilakunya tidak dikehendaki, itu berarti virus malahan ya kayak gitu. Meskipun virus sebuah software. Jadi perangkat lunak itu harus sesuai yang dikehendaki dengan siapa? Dengan end usernya, sesuai dengan ini ya. Jadi perangkat lunak itu harus didesain sesuai dengan kebutuhan. Bukan berarti perangkat lunak itu ketika kamu membuat sebuah sistem kalkulator gitu 1 ditambah 1 kok ketemunya 3, berarti bermasalah seperti itu. Gitu ya. Jadi menurut S. Pressman seperti itu. Jadi instruksi yang ketika dijalankan menyediakan yang pertama fitur, fungsi dan kinerja yang dikehendaki. Harus dikehendaki gitu ya. Harus dikehendaki dan benar. Yang kedua ya, ada struktur data ya yang memungkinkan program-program itu memanipulasi informasi. Jadi ada datanya. Ya. Jadi yang dilakukan itu adalah struktur data. Ya. Struktur datanya dimanipulasi untuk menjadi sebuah informasi. Dan yang ketiga ya, informasi deskriptif pada salinan tercetak dan bentuk-bentuk maya menggambarkan pengoperasian dan penggunaan program-program itu. Ya, jadi software itu ada salinan tercetaknya, gitu ya. Misalkan saya punya software Microsoft Word, ya, saya pengen huruf pertama itu harus besar, berarti saya harus menggunakan apa itu? Kalau di Microsoft Word, di kapital. Kalau kapital Microsoft Word pakai apa? Shift F3. Nah, kayak gitu. Besok kita akan bahas seperti itu ya. Bagaimana shortcut cepatnya seperti itu. Terus bagaimana cara men-tracking bahwa Microsoft Word itu bukan hanya mesin ketik. Kalau kamu bekerja secara tim, ya, misalkan bekerja secara tim, saya punya file Microsoft Word, ada tugas nih misalkan dari saya, misalkan nih, ada tugas Microsoft Word, ternyata tugasnya itu bertiga. Nah, yang si A ini misalkan dia pertama membuat, terus hari kedua itu filenya ini dilempar ke si B. Sebenarnya Microsoft Word itu bisa mengasih tahu nih, ada catatannya. Si A ini pekerjaannya sampai mana sih? Nah, si B itu nanti sampai mana? Begitu si B selesai dilempar sampai C. Nah, itu di Microsoft Word ada yang namanya fitur track change di situ kan. Jadi ketahuan ini yang merubah siapa, ini yang merubah siapa, dan ini yang merubah siapa. Nah, jadi di fitur Microsoft Word itu sebenarnya banyak sekali ya. Banyak sekali, besok akan kita kupas satu-satu ya. Yang paling penting ya, yang penting yang mana? Kebanyakan itu yang tidak dipakai itu fitur yang namanya, kalau saya menyebut itu version control. Jadi di Microsoft Word itu ada version controlnya. Kamu buat ngetik di Microsoft Word itu dicatat sama Microsoft Word. Kamu buat di situ itu berapa jam, waktunya kapan, berapa kata, itu ada semuanya terikat. Nah, kalau pakai Notepad nggak ada. Nah, kenapalah Microsoft Word mahal? Itu hal-hal seperti itu sudah dipakai. Jadi sebetulnya saya bisa ketahuan nih, kamu ngirim tugas ke saya itu sumbernya dari mana, ya. Terus kamu rubah kapan, terus kamu simpan lagi kapan, itu ketahuan, ada informasinya di situ. Ya. Cuman pasti enggak ngeh sampai di situ ya. Yang ngeh mungkin bisa dirubah, yang tahu bisa dirubah. Kalau yang enggak tahu ya biasanya tinggal disubmit aja. Ketahuan nih siapa pertama kali pembuat, itu ada di Microsoft. PowerPoint juga ada, di Excel juga ada. Itu track-nya seperti itu ya. Jadi kalau ngomongnya software itu harusnya yang software yang bagus itu memenuhi 3 kriteria ini ya. Ada instruksi yang dijalankan ya, fitur, fungsi, kinerja sesuai yang dikehendaki. Yang kedua ada struktur datanya. Yang ketiga itu informasi deskripsi pada salinan tercetak ya, bisa dicetak atau dalam bentuk maya, bisa disimpan lah istilahnya seperti itu ya.
Ini pengertian software menurut Roger S. Grossman. Kita pakai ini aja lah. Sebenarnya banyak pengertiannya. Yang paling lengkap menurut saya ini. Ya, ini terkait pengertian dari software dulu. Sudah paham pengertiannya, kita tahu sejarahnya. Ya, bagaimana sih sejarah sebuah software ini secara ringkas, secara hanya kulitnya doang, ya, hanya dilihat dari atas, ya, tidak masuk ke ranah teknis, ya. Jadi logika sederhananya seperti ini. Komputer itu, ya, dia hanya tahu angka 0 dan 1. 0 tidak ada arus, 1 ada arus. Gitu ya. Logika yang paling dasar kan seperti itu. Komputer itu kan barang mati, dia tidak bisa berpikir nih, ya. Dia hanya bisa dikasih listrik kayak gitu, ya. Tahu ketika ada listrik itu bernilai 1 atau true atau on. Ketika tidak ada listrik, dia off atau nilainya 0. Seperti lampu, ya. Seperti lampu. Lampu itu kan seperti itu kan? Dia hanya sederhana saja kan, ketika ada listrik dia nyala, ketika tidak ada listrik dia mati. Kayak gitu ya. Nah, 0,1 itu ya di dalam matematika ya disebut aljabar Boolean. Aljabar Boolean. Nah, ternyata angka 0,1 ini dasarnya luar biasa. Ya. 0,1 ini bisa dimanipulasi sedemikian rupa. Akhirnya apa? Dia bisa membentuk ya tampilan monitor seperti ini. Bisa membentuk seperti ini. Ini kan sebenarnya kalau kita tarik, ya, kita lihat paling sederhana, ya hanya nyala sama tidak nyala kan, benar nggak? Perkara dia warnanya hijau, perkara dia warnanya putih itu belakangan. Tapi yang paling gampang kan dia hanya nyala dan tidak nyala. Seperti itu kan? Nah, nih. Nah, di dalam matematis ya disebut sebagai aljabar Boolean. Ya, yang direpresentasikan sebagai binary digit atau biner, menyebutnya bilangan biner. Bilangan biner itu kelihatannya hanya 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kayak gitu ya. Tapi dia bisa memiliki pola dan pola itu bisa dianalisis sedemikian rupa akhirnya menjadi sebuah makna. Kayak gitu ya. Ada yang pernah kode Morse kayak gitu ya? Tahu ya? Kode Morse yang tik 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 kayak gitu ya. Ada apa namanya? Hanya ada maknanya sendiri. Misalkan huruf A dia ngapain kayak gitu ya. Huruf B dia ngapain. Nah, seperti itu. Dasarnya seperti itu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, seiring berkembangannya pengelompokan tadi ya. Ternyata 0 dan 1 ini tidak mencukupi karena butuh yang lain. Akhirnya berubah menjadi apa? Nibble 4 bit. Yang awalnya 01 dirubah menjadi 4 bit dia jadi. Jadi 4 bit itu ada 01 kayak gitu ya, ada 4 bit. Terus dirubah lagi. Ternyata bit ini bisa dikelompokkan menjadi byte. Ya, byte. Bacanya gimana ya? Kalau dalam bahasa Inggris bitnya byte, byte-nya dari bit kayak gitu ya. Nah, apa itu? Byte itu adalah dia 8 bit. Nah, kayak gini. Tapi kita tidak akan masuk ke teknis. Ini kalau dihitung panjang. Bagaimana merubah desimal menjadi biner menjadi heksa dan semacam-macam. Ini panjang. Kita nggak akan masuk ke situ ya. Nah, terus muncul lagi huruf. Ya, huruf itu terdiri dari 2 byte. Huruf tidak menampung, muncul lagi double word. Akhirnya menjadi sebuah struktur kalimat yang kita lihat di sini. Nah, hitungannya gimana? Nggak tahu lah, jangan ngitung ke situ. Nanti satu mata kuliah sendiri kalau hitung-hitungan kayak gitu kan. Jadi harus belajar yang namanya aljabar Boolean dulu ya. Panjang kalau ngomong aljabar Boolean. Jadi kalau aljabar Boolean itu ya, saya nulis huruf A itu bisa dijabarkan bagaimana proses binernya seperti apa. Ya. Huruf 1 ditambah 1 itu bisa dijabarkan. Nah, penjabarannya bisa macam-macam. Nah,
kelompok bit ini ya disusun ke dalam struktur instruksi ya. Nah, struktur instruksi apa? Penyimpanan, transfer, operasi aritmatik dan operasi logika. Kayak gitu ya. Nah, yang pertama ada kata itu di situ, penyimpanan. Penyimpanan kembali kalau kita ulas ke awal itu apa? Proses mencatat. Kayak gitu ya, proses mencatat. Setelah dicatat apa? Di transfer, di operasi aritmatik dan di operasi logika. Nah, dari situ ya lahirlah adalah kode mesin. Kode mesin. Kode mesin itu apa ini? Kode mesin itu ya, itu kalau saya dulu belajar itu namanya bahasa assembly. Bagaimana saya memprogram ya, saya punya 5 lampu kayak gitu ya, 5 lampu. Nanti 5 lampu ini bisa urutan nyalanya. Satu nyala ini mati, satu nyala ini mati dan sebagainya kayak gitu. Atau 2 nyala, 2 mati, 2 nyala, 2 mati. Itu ada yang namanya bahasa assembly, bahasa rakitan. Itu susahnya minta ampun. Ya, karena bahasanya cenderung ke mesin. Kayak gitu. Bagaimana memprogram lampu-lampu itu ya? Kita program misalkan bisa membentuk huruf A, bisa membentuk huruf B dan sebagainya. Nih. Nah, program itu ternyata susah. Seiring berjalannya waktu susah karena hanya tersedia register-register yang sedikit, penampungannya sedikit dan sebagainya. Akhirnya berkembanglah menjadi bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, bahasa pemrograman tingkat tinggi itu seperti apa? Kalau kamu buka Excel, di situ ada yang namanya Visual Basic Script, kayak gitu ya. Nah, itu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Artinya pemrograman tingkat tinggi itu ya for, loop dan sebagainya, while dan sebagainya. Itu lebih memudahkan. Meskipun secara orang awam kode program itu jauh, kalau yang nggak paham pasti bingung, kayak gitu ya. Jadi kode program itu seperti ini nih, misalkan nih ya. Saya punya kayak gini wali sama ini. Ini sebenarnya ini terbentuk dari ini nih. Kalau kita lihat. Iya. Nah, kayak gini. Di belakangnya tuh sebenarnya ini. Nah, ini yang dinamakan kode program ya. Atau yang ini nih, ya. Cuman kan enggak pernah tahu ya, kayak gitu ya. Yang JavaScript mana yang JavaScript nah. Ya, kayak gini. Nah, ini. Ini yang dinamakan bahasa pemrograman tingkat tinggi tadi. Tingkat tinggi tadi kalau orang awam pun juga enggak ngerti ya, kayak gitu ya. Ya, ini harus orang-orang di informatik mungkin nggak tahu seperti ini. Ini yang dinamakan bahasa pemrograman tingkat tinggi tadi. Jadi sejarahnya seperti itu. Sampai bisa terbentuk software, misalkan aplikasi yang namanya aplikasi apa ini? Siadik ya, kalau di tempatku Alisa. Ya kalau dibuka ya seperti ini. Ya orang-orang kayak kan biasanya ya meripatnya dulu kacamata itu dulu. Ya karena mengamati hal seperti ini dia. Kamu hanya dulu dia kode kayak gitu cari informasi itu. Nah, jadi ini secara software ya. Dan secara sederhana saya jelaskan seperti ini. Nih, secara perangkat lunak yang mesti dibahas. Nah, prosesnya panjang ya, Ini belum apa namanya ya? Ini bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kalau bahasa mesin seperti apa? Bahasa mesin itu misalkan ini saya buka dulu ya. Nih, bahasa mesin itu misalkan saya punya gambar nih ya. Saya punya gambar, dibuka lagi. Ini bahasa tingkat rendah nih, bahasa yang dipahami mesin. Dia munculnya seperti apa? Seperti ini, tambah tidak bisa dibaca lagi. Nah, dia yang paham hanya mesin saja ini, ya. Nah, ini tambah nggak kelihatan lagi. Kalau yang ini masih bisa dipahami ini, ya. Satu baris itu masih bisa dipahami. Kalau ini sudah tidak bisa dipahami. Yang paham siapa ya? Hanya mesin tadi. Karena ini dirasa susah, akhirnya muncul bahasa pemrograman tingkat tinggi tadi. Seperti itu sebagai pengantar saja lah bagaimana ini. Ya, yang tertarik silakan nanti setelah lulus kuliah lagi di Win Wali Songo ngambil teknologi informasi lah, ketemu saya lagi. Ya mau
Itu ya. Nih. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Belum ya? Ada ya. Oke. Terus setelah tahu sejarahnya ya, peranan ya. Apa itu peranan lunak atau perangkat software? Yang pertama ya, menggantikan peran manusia. Ini sebenarnya tidak hanya software ya, ya meliputi software, hardware dan sebagainya ya. Terus yang kedua memperkuat peranan manusia. Yang pertama menggantikan, yang kedua memperkuat. Loh bergantikan kok jadi kuat, ini gimana ceritanya? Nanti saya jelaskan ya kayak gitu ya. Terus yang ketiga restrukturisasi peran manusia dan yang keempat hiburan dan permainan. Ya, mungkin masih ada lagi, tapi yang paling utama ini. Yang pertama menggantikan peran manusia. Otomatisasi terhadap tugas dan proses. Jadi di luar itu perkembangan software atau perkembangan teknologi informasi itu sudah sangat masif ya. Di luar itu sekarang sudah umum di Jepang itu ya, saya ambil dari Google ya, saya baca artikelnya itu sudah umum restoran robot kayak gitu ya. Nah di sini ada restoran robot, kira-kira sing ilang pakanannya apa robotnya malah nggak gitu ya. Robotnya. Nah ini, jadi perkembangannya itu sudah seperti ini. Jadi yang pertama itu peranan software itu ya menggantikan peran manusia. Jadi semua pekerjaan yang ringan-ringan itu akan ditangani oleh robot, kayak gitu ya. Nah itu ini yang ini sudah ada di Indonesia. Ini Indonesia sudah ada prototipe, tapi di luar negeri sudah diterapkan di dunia industri. Kalau di Indonesia baru prototipe, mungkin yang ada di kampus-kampus ITB, ITS dan sebagainya. Ya, UIN belum. Tapi di UIN Jogja itu sudah ada patungnya ya. Itu bagus itu di UIN Jogja itu. Kalau kamu berkunjung ke sana, ada robot yang dibuat dari daur ulang PC-PC bekas itu. Jadi robotnya kayak transformer itu gede, ditaruh di luar, monitornya dibuat kepala dan sebagainya kayak gitu. Ada daur ulang, keren itu. Di sini mungkin bisa ditiru kali, ya. Dari apalah kayak gitu ya. Plastik gitu ya bisa jadi gitu ya. Nih, yang pertama menggantikan peran manusia, ya. Yang kedua itu memperkuat peran manusia. Nah, maksudnya apa ini maksudnya? Yang tadi itu menggantikan peran itu kegiatan atau tugas yang sepele-sepele itu nanti akan digantikan dengan robot. Lah manusia itu perannya bergeser. Jadi apa? Jadi pemikir-pemikirnya kayak gitu ya. Jadi pengambil keputusan itu tetap ada di manusia. Jadi peran manusia itu nanti bukan pada proses tataran di lapangan atau kegiatan yang berulang-ulang. Ya, kegiatan yang berulang-ulang itu nanti ke depan itu akan hilang pasti, semuanya tergantikan. Lah, peran manusia itu akan jadi lebih kuat dari mana? Dia akan karena ada proses pengambilan keputusan ini akan diserahkan tetap kepada manusia, tidak hanya diserahkan semuanya kepada robot. Kayak gitu ya. Jadi kenapa yang pertama kelihatannya kayak ini ya, agak menggantikan peran, terus kedua kenapa memperkuat setelah digantikan kenapa jadi kuat kayak gitu ya? Karena bergeser. Jadi peran manusianya itu menjadi bergeser. Kayak gitu. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan maju itu ya, divisi teknologi informasi itu ya, kelasnya sudah sampai di level direksi. Ya. Hanya di sini mungkin yang belum. Divisi teknologi informasi yang paling gampang. Di sini masih levelnya unit. Ya, harusnya kalau mau bagus ya, mau teknologi informasi levelnya adalah di bagian. Ya, jadi punya power yang lebih kayak gitu ya. Di perusahaan-perusahaan perbankan yang maju-maju seperti itu ya, direksi teknologi informasi itu sudah ada orangnya. Karena apa? Karena proses teknologi informasi itu bukan hanya memfasilitasi, tapi mengcreate bisnis. Nah ini tren ke depan seperti itu. Makanya perusahaan-perusahaan teknologi informasi itu pasti maju kayak Facebook, Google dan sebagainya. Ya.
Karena teknologi informasi menjadi leadingnya kayak gitu. Bukan hanya mengikuti kebijakan strategisnya, tapi dia membantu bagaimana arah kebijakan strategisnya, bagaimana supportnya teknologi informasi, bukan hanya supportnya, tapi mengkrit bisnis. Nah, makanya ini peran manusia ketika ada tadi akan jauh lebih kuat nanti ya kayak gitu. Dan yang ketiga itu adalah proses restrukturisasi peran manusia, perubahan ya terhadap tugas dan proses. Misalkan nih, contohnya yang paling gampang, dulu daftar PNS itu administrasinya ribetnya minta ampun. Harus ke kecamatan nyari yang namanya SKCK, harus ngurus kartu kuning dan sebagainya ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa lolos seleksi administrasinya saja kayak gitu ya. Karena semuanya prosesnya dilalui secara manual kayak gitu ya. Nah, seiring dengan teknologi informasi masuk, ada software di situ. Sekarang jauh lebih gampang daftar CPNS, cuman yang penting apa? Butuh koneksi internet. Nyari itu dokumen bukti-buktinya ada semua. KTP tidak diinputkan, tinggal diinputkan apa? Nik kita diinputkan di situ, jebret otomatis semuanya muncul. Jadi prosesnya yang dulu mungkin stepnya 38 terus bisa sampai 120 gitu daftar CPNS ya, daftar PNS gitu ya. Sekarang dengan adanya teknologi informasi itu sistemnya akan jauh lebih lebih singkat, lebih cepat. Atau bisa dianalisis nih mungkin terkait pendaftaran haji. Dulu pendaftaran haji repot enggak? Repot itu, sekarang sudah online ya. Bisa kan online? Bisa enggak? Sudah tahu sistemnya? Nah, bisa kita bahas. Kamu harus cari tahu bagaimana prosesnya. Nanti kita analisa kaitannya sama apa? Kaitannya sama ini. Ada restrukturisasi peran manusia. Manusia ini bisa jadi yang menjalankan atau bisa jadi user. Ya, perannya bergeser. Dan yang terakhir ya, software itu seperti ini ya, hiburan dan permainan. Siapa yang bermain ini ya? Nah, ini sekarang lagi booming ya, di YouTube kayak gitu ya, di live streaming. Kalau ya kasih nonton apa ya heran. Wah, bermain kayak gitu. Di streaming di Facebook kayak gitu ya. Semua nonton ya, view-nya ya kayak sampai 120, 200 kayak gitu ya. Bahkan masih ada yang ribuan juga. Nah ini satu hal fenomena yang menarik sebenarnya untuk diteliti. Kenapa sih orang jauh cenderung lebih suka hal-hal sebenarnya yang remeh-temeh ya kayak gitu ya. Cuma itu kan cuman kayak gini kan. Nah, bahkan kemarin saya juga lihat itu permainan kayak Tetris tahu? Itu juga dilombakan loh ya, dilombakan dan di live streaming kan, dan yang nonton juga banyak kan. Ya makanya fenomena-fenomena ini aneh sebenarnya ya, aneh. Yang sudah usaha-usaha gitu ya, begitu adanya modelnya sosial media ini, semua jadi terangkat ke atas nih. Ya mungkin kayak mirip kayak gini ya, mirip motor, komunitas motor kayak gitu ya, motor-motor yang dulunya motor-motor CB gitu ya. Dulu kan enggak laku tuh kayak gitu. Sekarang sudah beriringnya dengan adanya komunitas jadi mahal kan kayak gitu ya. Ya mungkin hal seperti itu. Ini mungkin fenomena kajian sosial seperti ini diangkat diteliti bagus sebenarnya. Apa sih yang melatar belakangi, bagaimana prosesnya bisa seperti itu? Mungkin kamu orang sosial jauh lebih paham untuk hal seperti itu. Harusnya kamu lebih paham daripada saya melihat fenomena itu ya. Kalau saya sih lihatnya bagaimana membuat ini kayak gitu ya. Kalau kamu bagaimana orang tertarik ini kayak gitu ya. Bagaimana gejala sosial yang terjadi dengan adanya ini ya. Dampaknya apa dan sebagainya. Itu mestinya ada yang dipikirkan orang sosial gitu ya, orang. Itu. Jadi itu ya, peranan software itu ada 4 ya. Ada menggantikan peran manusia, memperkuat peran manusia, restrukturisasi peran ya, dan yang terakhir hiburan atau permainan. Kayak gitu ya. Itu. Ini saya membaca jurnal terkait hiburan dan permainan ini bagus nih. 2016 atau 2017 punyanya orang ITS ya. Dia membuat game. Gamenya itu
terkait apa? Haji. Keren. Kan baca UTAN itu. Ya. Saya ngajar MAU, jadi saya membuka-buka nih, nyari-nyari jurnal, baca-baca jurnal. Ternyata keren tuh. Orang ITS itu membuat sebuah game ya. Gamenya itu isinya ya bagaimana proses pendaftaran haji itu dibuat secara game. Jadi ketika saya jadi anggotanya, gitu ya, apa sih yang harus dilakukan ketika mendaftar haji, mengumpulkan KTP, mengumpulkan KK dan sebagainya, itu dibuat dalam sebuah simulasi game. Hasil endingnya dia bisa dapat apa kuponnya, kayak apa kuponnya, apa namanya, nomor antrian, nah kayak gitu. Itu keren tuh, simulasi kayak gitu. Kan kalau membuat game seperti itu secara tidak langsung bisa apa, mengedukasi kan, betul kan? Tapi sifatnya permainan. Itu mungkin tema-tema riset yang bisa kamu angkat gitu, secara kajian sosial. Bagus itu, bisa kolaborasi mungkin dengan teman-teman TI ya, yang sama mahasiswa dengan saya, itu boleh. Bagaimana mempromosikan itu, bagus itu. Untuk membuat game kayak gitu secara tidak. 2014 atau 15 ya, saya lupa punya juga. Nah, mestinya tema-tema seperti itu yang diangkat di skripsi ya, di tugas akhir. Jadi khasanah UIN Wali Songo itu jauh lebih berkembang banyak. Tidak hanya apa, analisis sistem informasi haji di kabupaten ini, ya wes ono ngapain sebenarnya analisis. Dampaknya apa? Ya dampaknya memang bermanfaat karena memang didesain dari awal lah gitu ya. Kebanyakan kalau saya baca di luar ya, skripsi terkait MHU itu yang menjurus ke terkait teknologi informasi ya seperti itu. Analisis siswa di kabupaten ini, nanti beda lagi objeknya di kabupaten A, di kabupaten B, di kabupaten C. Ya hasilnya sama semua. Kan software itu dibuat dari awal memang sudah ada kajian risetnya di Indonesia Pak. Makanya saya memacu nih, mumpung masih awal nih ya, waktu masih panjang ya, waktu masih banyak. Carilah tema-tema riset yang apa ya, unik sekali gitu ya. Kalau kemarin di Aceh sudah tahu belum, mahasiswa Aceh itu membuat jumper ya, sederhana ini idenya. Jumper ketika ada orang sholat di masjid, HP-nya pasti semuanya sinyalnya drop pada jam itu. Keren kan? Idenya sederhana kan? Itu tidak pernah terpikirkan kayak itu. Jadi dia membuat bagaimana suatu pengembangan teknologi ketika orang masuk masjid ya, pada saat mau sholat sudah dia tidak bisa HP-nya bunyi, kecuali alarm ya, beda cerita kayak gitu. Nah itu keren kan, hal-hal yang sepele tapi bisa diangkat menjadi sesuatu yang ternyata bermanfaat. Nah pemikiran-pemikiran seperti itu lahirnya bukan hanya dari kepala dosen, tapi kepala mahasiswa itu jauh lebih kreatif. Karena apa? Kamu terjun di lapangan, banyak berinteraksi dengan orang, kayak gitu ya. Terus daya kreativitasnya umur segini itu baru kreatifnya. Kalau saya mau sudah mulai uzur kayak gitu ya. Hanya bisa membaca saja. Kalau untuk kreatif mungkin saya kalah dengan mahasiswa. Ya cuman sering ngajar ketemu mahasiswa, sering diskusi, ya saya banyak ide yang masuk sebenarnya. Ya secara tidak langsung saya belajar kalau ketemu dengan mahasiswa seperti itu. Karena idenya bukan di saya, sebenarnya ada di mahasiswa semua. Saya mulai sekarang lihatlah apa sih tema-tema yang kira-kira bisa saya angkat, bahkan bisa saya improvement untuk menjadikan prodi ini relatif baru ya. Baru kan di Indonesia kan nggak kayak fisika, kayak matematika itu udah puluhan ratusan tahun bahkan ya. Kalau yang prodi-prodi ini kan prodi baru kan, paling baru 10 tahun belum ada kali ya. Baru 10 tahun terakhir ya. 10 tahun terakhir. Makanya ini terkait tanggung jawabmu terkait pengembangan haji ini gimana nih? Ya ini ada di mahasiswa ya. Mungkin kamu bisa menjawab nih.
Sekarang ada virus corona di sana, haji juga terhentikan. Kira-kira apa nih solusinya? Harus mulai berpikir, kira-kira apa nih solusinya? Atau untuk menjembatani ketika ada penghentian ini ya, jamaah-jamaah yang sudah kadung daftar, ada game edukasi atau apalah, atau yang namanya pra umroh kayak gitu ya. Jadi tidak perlu ke sana tapi sudah bisa menikmati di sana. Tapi pra ya, bukan menggantikan. Kayak gitu kan sebenarnya tema-tema yang menarik nih ya. Karena apa sih? Sekarang perguruan tinggi itu dituntut untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi mahasiswa itu bukan hanya datang, menerima pelajaran, pulang, selesai, lupa apa yang disampaikan. Nah, tanggung jawabmu itu ya bersama dosen tentunya kolaborasi ya, menjawab tantangan-tantangan yang ada di masyarakat seperti apa. Nah, makanya ini kalau ngomongnya teknologi informasi pasti sebenarnya banyak sekali ya bagian-bagian kecil yang bisa diimprove. Gitu ya. Tuh. Ini terkait perangkat lunak. Oke, saya lanjut. Lah, di dalam klasifikasi perangkat lunak ya, yang pertama itu berdasarkan market, berdasarkan pasarnya. Yang pertama ada yang namanya software generik, dan yang kedua ada yang namanya software spesifik atau software pesanan. Apa sih software generik ya? Software generik itu adalah software standar ya, yang diproduksi oleh perusahaan dan dijual pada pasar terbuka. Jadi tidak spesifik. Ya, semua orang bisa membeli dan bisa menggunakan. Gitu. Contohnya apa? Di Microsoft Word, semua orang butuh nulis kan? Butuh nulis. Makanya dia buat nih, si Microsoft dia buat. Butuh Excel untuk menghitung, butuh PowerPoint untuk presentasi ya, MATLAB untuk menghitung statistik ya, SPSS juga sama ya. Photoshop untuk edit video dan edit gambar ya, terus Adobe Premiere dan sebagainya untuk edit video. Nah, itu dinamakan software generik ya. Jadi yang memanfaatkannya itu umum gitu ya. Nah, yang kedua itu software spesifik atau software pesanan. Nah, contoh yang pesanan itu apa? Software yang dikembangkan ya khusus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Ya contohnya itu Cisco Hat kayak gitu ya. Cisco Hat apakah dibutuhkan? Kamu butuh Cisco Hat enggak? Ya kalau mahasiswa MHU butuh ya. Tapi kalau saya belum tentu mesti butuh. Kalau yang mau daftar haji aja yang butuh kayak gitu ya. Nah kayak gitu. Terus voting itu salah itu ya. Atau wali siadik. Ya mungkin mahasiswa wali sama butuh wali siadik. Kalau mahasiswa UNES butuh enggak? Enggak butuh. Tapi kalau Microsoft Word kamu butuh? Butuh. Mahasiswa UNES butuh enggak? Butuh. Karena semuanya butuh kayak gitu ya. Nah itu dan sebagainya lah. Gitu ya. Jadi seperti itu. Secara kelas di perangkat lunak ya berdasarkan marketnya dapat diklasifikasi menjadi dua, software generik dan software spesifik kayak gitu ya. Terus yang kedua berdasarkan lisensi. Salah tulisannya, lisensi harusnya I ya. Ada 4 lisensi. Ya. Yang pertama proprietary software atau software tertutup ya. Ini lisensinya. Software yang diciptakan dengan lisensi ini memang dibuat untuk kepentingan komersial. Jadi kalau kamu butuh softwarenya ya harus bayar. Gitu. Kamu pakai Microsoft Word bayar enggak? Bayar enggak? Bayar tukang servis ya. Padahal itu mahal. Microsoft Word itu ya, itu mahal. Kalau yang sekarang yang Office 365 itu langganannya satu orang itu per bulan bisa 800.000. Satu orang per bulan dengan fiturnya yang panjang. Kalau yang Office lah makanya ya ini sebenarnya ya dilema juga. Sebenarnya dilema juga ya. Kita pakai secara tidak langsung kita membutuhkan Microsoft Word dan sebagainya ya. Sebenarnya dari universitas itu sudah menginisiasi ya. Karena proses Microsoft Word ini ya dia sebenarnya kalau untuk pendidikan itu free.
Ya, Microsoft itu baik hati. Kalau untuk pendidikan silakan dimanfaatkan, bebas. Tapi untuk guru, untuk pengajar, untuk tenaga pendidik harus bayar. Kayak gitu. Jadi yang bayar itu siapa? Ya gurunya, pegawainya kayak gitu disuruh bayar. Tapi yang mahasiswanya itu free. Ada program seperti itu. Lah, supaya bisa seperti itu bagaimana? Dia harus MOU dulu sama orang Microsoft. Nah, di sini kebetulan belum terjadi itu. Dan mungkin akan terjadi dalam 2 atau 3 tahun ke depan karena sudah ada pembicaraan. Jadi supaya penggunaan Microsoft itu tidak nyolong istilahnya. Sebenarnya kan nyolong kan kita pakai ini karena kita nggak bayar gitu ya. Itu aplikasi yang powerful, itu aplikasi yang buatnya tidak mudah gitu ya. Mana ini kok nggak kelihatan. Ini yang Office 365 memang agak murah nih. Yang 365 bisa 120. Coba deh nanti cari-cari sendirilah. Ya. Internetnya hancur. Kita sampai jam berapa nih? 8.40 ya. Oke, bentar deh. Saya lanjut deh. Lanjut dulu. Jadi gitu ya. Ini nanti coba dicari deh solusinya. Terus yang ketiga itu trial software. Nah ini biasanya sekarang modelnya seperti ini nih. Orang disuruh install aplikasi dulu. Kalau kamu yang ini ya, yang dari Play Store itu ya, 30 hari setelah itu disuruh bayar, gitu ya. Nah ini lisensi yang seperti itu ada. Terus yang benar-benar freeware. Freeware itu ya benar-benar gratis, ya, benar-benar gratis. Kamu bisa pakai. Tapi biasanya hati-hati, aplikasi freeware itu kadang-kadang ditempelin, tempelin sesuatu yang jahat-jahat, gitu ya. Dan yang terakhir itu open source. Berbeda ya antara freeware dan open source. Nah, open source itu apa? Open source itu ya membebaskan usernya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah dan meningkatkan kinerja software. Tetapi ingat hati-hati. Kamu punya aplikasi open source itu ada jenis lisensinya sendiri. Ada yang namanya JRU, GPL, FreeBSD, MPL dan sebagainya. Ini ada maksudnya. Ya. Maksudnya apa? Ada tipe yang open source, ketika kamu modifikasi terus kamu jual belikan lagi itu tidak boleh. Selama penggunaannya tidak untuk komersial itu boleh, tapi kalau untuk komersial itu tidak boleh. Ada yang model lisensi seperti itu. Ya. Yang pasti tapi open source itu apa? Kodenya terbuka, bisa dikembangkan lagi. Kalau freeware itu belum tentu kodenya terbuka, tapi dia gratis. Ini jadi klasifikasi perangkat lunak berdasarkan lisensi itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ini minimal ya. 4 ini. Nah, terus selanjutnya ya, secara umum jenis software seperti ini nih. Hardware itu ada di lapisan paling bawah, ya. Lapisan paling bawah. Nah, software itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya aplikasi software dan ada yang namanya sistem software. Lah kalau aplikasi software itu seperti apa? Ya Microsoft Word, Excel, ya Adobe Photoshop dan sebagainya, yaitu. Nah, kalau sistem software itu kaitannya sama apa? Sistem operasi. Sistem operasi apa kira-kira? Kalau di HP apa? Android. Aplikasinya apa? WhatsApp, Instagram, nah gitu ya. Hardware-nya apa? Hardware-nya ya Samsung, Xiaomi dan sebagainya gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau di PC ada Mac, ada Linux, ada Windows dan sebagainya. Nah, apa itu perbedaannya? Perbedaannya seperti ini ya. Yang pertama ya, kalau sistem software ya, itu secara basicnya ya, software itu mengelola sumber daya sistem dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi software. Ya. Jadi sistemnya itu ada di bawahnya aplikasi. Kalau aplikasi software didesain untuk menjalankan tugas spesifik. Ya. Secara bahasa, ya, sistem software itu ditulis menggunakan bahasa low level, bahasa tingkat rendah, jauh lebih susah, karena dia lebih dekat ke
mesin assembly gitu ya. Lah kalau aplikasi software itu ditulis menggunakan high level language, bahasa tingkat tinggi. Contohnya apa? Java, C++, NetBeans, .NET, VB dan sebagainya. Banyak ini ya. Terus berjalannya ya, sistem software berjalan ketika sistem komputer dimulai dan masih running ketika sistem itu di-shutdown. Jadi kayak komputernya nyala, ya sistem software itu pasti nyala. Begitu dimatikan dia bakal mati. Lah kalau yang aplikasi software belum tentu kalau komputer nyala aplikasi itu berjalan, belum tentu berjalan. Kamu punya aplikasi Microsoft Word, apakah ketika sistemmu nyala dia langsung nyala? Enggak, harus menunggu apa? Respon dari usernya. Kayak gitu ya. Lah, requirement kebutuhan ya, sistem software tidak dapat berjalan, aplikasi software tidak dapat berjalan tanpa sistem software. Ini salah tulisannya ya. Aplikasi software tidak dapat berjalan tanpa sistem software. Nah, kebalik juga ya. Itu diperlukan ketika menjalankan sistem. Benar ya, benar. Ya. Terus sistem software itu umum. Kalau yang aplikasi spesifik ya. Contohnya apa? Contohnya operasi sistem dan yang aplikasi software ya itulah Office, Photoshop dan sebagainya. Nah, gitu ya. Gitu. Lah, secara teknis dapat diklasifikasi seperti ini. Hardware ya. Hardware itu kan mempunyai interface, output dan sebagainya ya. Mempunyai manajemen memori, manajemen resource, manajemen security, error management dan sebagainya ya. Itu di handle oleh yang namanya operasi sistem. Nah, operasi sistem ini menyediakan yang namanya sistem call dan user interface. User interface itu contohnya apa? Kalau di Windows itu start menu kayak gitu ya. Itu user interface. Kalau sistem call dia yang akan mengendalikan ya interface outputnya. Kamu misalkan nyalakan mouse kayak gitu ya. Mouse-nya bagaimana supaya bisa kedetek dan sebagainya. Itu menggunakan sistem call tadi. Ini secara teknis ya. Terus di atasnya ada yang namanya aplikasi software tadi ya. Kayak gitu ya. Saya cepat saja ya. Ini evolusi software ya. Yang pertama itu dia eranya sendiri 1950 ya. Base orientation ya, dia hanya terbatas. Terus yang kedua itu modelnya multi user ya, real time, punya database ya, produk software. Terus yang ketiga eranya distribusi sistem, embedded ya, intelligence ya, dia dimasukkan di chip-chip kayak gitu ya. Terus low cost hardware. Nah, sekarang ada di sini nih eranya ya. Object oriented ya, expert system, artificial neural network ya, parallel computing, network komputer dan sebagainya. Nah, ini nanti dibaca aja lah. Kalau saya jelaskan ini satu-satu ya, itu artificial neural network itu di TI satu mata kuliah sendiri gitu ya. Distribusi sistem itu satu mata kuliah sendiri gitu. Jadi panjang gitu ya. Gitu ya. Nah, terus ini ya. Operasi sistem itu ada ini ya. Ada Windows, ada Windows Server, ada Linux, ada macOS, ada Android, ada Symbian. Nah, sekarang tugasnya seperti ini ya. Tugasnya bentuk kelompok ya. Kita sampai 840 ya. Bentuk kelompok ya. Ini nanti silakan bisa di-download ya. Buat PowerPoint ya. Berarti ada berapa kelompok nih? Ada 6 kelompok ya. Masing-masing kelompok nanti akan mendiskusikan Windows, Windows Server, Linux, Mac OS ya, Android dan Symbian ya. Besok kita akan presentasikan satu-satu. Nah, gitu ya. Nah, nanti kelompoknya akan saya bentuk secara acak, tak umumkan via Edmodo. Kayak gitu ya. Nah, terus nanti ya, tolong dari kelompok itu ya, dari kelompok itu pilih ketua kelompoknya siapa yang bertanggung jawab. Nanti ada 7 ya. Ada 7. Nah, setiap mahasiswa yang tidak ketua maupun yang anggota wajib mensubmit ya, mensubmit
PPT-nya itu di Edmodo. Jadi tidak hanya ketua kelompoknya saja, tapi semuanya wajib submit. Yang nggak submit nggak saya nilai. Terus minggu depan kita coba ya nanti diskusikan ya, maju satu persatu ya. Saya pengen tahu bagaimana proses diskusimu ya. Dari 6 itu nanti ya diskusikan di depan, maju satu-satu ya. Dari 6-nya mungkin perwakilan mungkin 4 gitu yang maju untuk mempresentasikan hasil kajian terkait operasi sistem tadi ya. Terkait sejarahnya, jenisnya, kegunaannya ya, terus lisensinya, hardware yang didukung atau yang lain lah. Semua informasi yang lain semakin lengkap, semakin jauh lebih bagus. Saya tidak membatasi slide, minimal, saya batasi minimal aja. Minimal berapa ya? 3 sedikit kan. Loh kan halaman pertama sudah judul sama nama anggota, loh. Itu sudah 1, nah 3 tinggal lurus toh. 6. Saya tulis deh. Buat dalam PPT minimal 6 slide. Ini berarti berapa nih? 6. Nanti saya bagi ya. Dilihat di ini ya. Dilihat di apa namanya Edmodo. Pembagian kelompoknya. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Saya absen dulu ya. Waktunya. Oke, saya tutup sampai di sini. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.